Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Adik-adik, ya, sekarang kita masuk ke pembahasan new media dan komunikasi massa atau di RPS itu new media dan jurnalisme baru. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan new media, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi massa. But I'm sure you can kamu pernah pelajari ini di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, tetapi tidak apa-apa kita mengulang sedikit saja ya, cuma di atas kulit-kulitnya doang, tidak terlalu dalam ya, karena saya yakin kalian sudah jauh lebih paham terkait tentang komunikasi massa ini karena kita sudah pernah mempelajarinya. Ya, jadi apa sih itu komunikasi massa? Jadi tidak semua orang yang berkomunikasi itu disebut sebagai komunikasi massa. Ya, saya ingin mengulang dulu terlebih dahulu beberapa jenis-jenis komunikasi. Kita ulang ya. Ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi. Nah, dan yang ini adalah komunikasi massa. Jadi ada 5. Salah satunya ini adalah komunikasi massa. Namun komunikasi massa itu terbagi lagi ya, ada komunikasi lewat elektronik atau media cetak. Ya, tadi saya sebutkan media elektronik atau media cetak. Nah, yang terbaru adalah media melalui media online-nya. Inilah kemudian mata kuliah kita, yaitu new media. Ya, beberapa tokoh pernah menyinggung pengertian terkait tentang komunikasi massa ya. Pertama saya akan jelaskan pengertian komunikasi massa menurut dari George Gibner ya, dimana George Gibner mengatakan bahwa mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution. Sedangkan Bittner mengatakan bahwa komunikasi massa itu adalah mass communication is mass communicate through a mass medium to a large number of people. Nah, pada yang bisa kita tarik dari pengertian dari dua tokoh ini yang mengatakan bahwa komunikasi massa itu adalah komunikasi yang melembaga ya, komunikasi yang disampaikan melalui media massa, melalui medium ya. Jadi media apa itu ya, saluran dari komunikasi massa itu ada 3, yaitu yang saya sebutkan tadi, ada media cetak, ada media elektronik, dan ada media online. Ya, jadi komunikasi massa itu adalah komunikasi yang disampaikan melalui media massa yang komunikatornya itu melembaga atau terikat dalam suatu organisasi atau industri media, di mana ada redaktur, ada reporter, ada manajemennya. Pokoknya sebagai dia adalah suatu organisasi. Jadi berbeda ketika kita berbicara dengan komunikasi antara sesama teman, itu belum dikategorikan sebagai komunikasi massa karena itu disampaikan dengan tidak melalui media ya. Jadi dalam komunikasi massa ini tentunya sifatnya, pesannya itu bersifat umum dan disebarkan secara serentak atau real time. Dan komunikasi massa itu antara komunikator dan komunikannya atau antara sender dengan receivernya itu anonim atau tidak saling mengenal, baik itu dari jadi tidak saling mengenal ya, karena ada di mana-mana, siapapun bisa. Dan yang terpenting adalah heterogen. Jadi halayaknya itu atau audiensnya itu heterogen atau bermacam-macam, baik itu dari jenis kelamin, ada laki, ada perempuan, dari tingkat pendidikan berbeda-beda, dari
sosial, dari ekonomi, semuanya berbeda. Jadi ini yang dimaksud dengan heterogen. Jadi tidak ada spesifikasi siapa audiensnya, apa jenis kelaminnya dan bagaimana pendidikannya, karena heterogen ya. Jadi tidak berbeda dengan ketika kita melakukan komunikasi secara personal atau antar personal itu, atau komunikasi kelompok, organisasi, itu sifatnya masih homogen dan tidak anonim karena kita sudah saling kenal. Begitupun dengan mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa itu kan sudah ada saling kenal mengenal, jadi belum dikategorikan sebagai komunikasi massa, walaupun mungkin massa ya, karena kalau kita mengacu pada definisi massa itu sendiri bahwa massa itu adalah sekumpulan orang banyak ya, tetapi berbeda lagi ketika kita akan mendefinisikan massa ini dalam ranah ilmu komunikasi, karena tidak semuanya ketika orang berbicara di depan orang banyak itu dapat dikategorikan sebagai komunikasi massa ya, karena ada beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan bahwa komunikasi tersebut adalah komunikasi massa. Salah satunya tadi ya, karena disampaikan melalui media massa, baik itu media cetak, elektronik ataupun media online. Ya, jadi itu adalah komunikasi massa. Jadi ini yang harus paling kita tahu, perbedaan-perbedaan dari komunikasi. Jadi kalau ditanya apakah interaksi antara dosen dan mahasiswa itu termasuk komunikasi massa, ya tentunya tidak, karena kenapa tidak melalui media massa dan tidak heterogen dan anonim, tidak anonim, karena anonim itu kan tidak saling mengenal, sementara antara mahasiswa atau dalam suatu kelompok organisasi kita kan sudah saling mengenal tentunya, siapa sendernya, siapa receivernya. Nah, itu yang dimaksudkan dalam komunikasi massa ini. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang new media. Ya, jadi new media ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti adalah media baru. Ya, media baru. Saya pernah membaca, saya lupa siapa tokohnya yang mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak ada istilah new media, ya, tidak ada istilah media baru. Karena kenapa? Alasannya itu semuanya itu media baru pada masanya. Jadi begitupun saya pikir memang seperti itu. Ketika televisi belum ada, radio itu termasuk media baru. Kemudian setelah radio ditemukan televisi, ya televisi itu disebut sebagai media baru. Nah, sekarang dengan adanya internet lagi yang dikategorikan sebagai media baru. Jadi memang ada betulnya bahwa istilah media baru itu sangat relatif ya, karena tergantung pada tergantung pada situasi dan kondisinya. Jadi kita bisa mengartikan bahwa kehadiran new media ini atau media baru sebenarnya hanya merupakan bentuk komunikasi pengembangan ya dari komunikasi yang mainstream. Jadi merupakan pengembangan dari media-media yang ada sebelumnya. Ya, kita bisa merasakan dengan adanya new media ini ya, kehadiran internet ini semuanya menjadi berubah ya dalam hal pemberitaan publik ataupun secara sosial ya. Kemudian beritanya lebih cepat menyebar. Ya, kita bisa melihat ya, akhir-akhir ini kita mengenal ada istilah-istilah viral. Nah, istilah viral ini dari mana? Ya, baru kali ini istilah viral itu sangat akrab dengan bahasa-bahasa kita, karena dengan adanya sosial media, berita-berita apapun itu dengan mudah tersebar, dengan mudah diketahui oleh orang banyak, karena efek dari new media ini sangat lebih cepat dibanding dengan media-media mainstream, radio atau media cetak dan media elektronik, karena ada delay
ya ada delay communicate. Jadi berbeda dengan media online ya atau new media ini ya, pemberitaannya itu sangat cepat tersebar. Ya siapapun nih yang bisa melihatnya, karena semua orang menggunakan media ini. Ya ini yang media yang paling akrab dengan masyarakat kita pada saat ini. Ya kemudian pintu dunia kemudian menjadi semakin lebar, terbuka ya. Kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi di dunia, bahkan katanya jarum yang jatuh pun di Amerika, di negara sana kita bisa tahu apa yang jatuh di sana. Jadi begitu dahsyatnya efek dari new media ini. Kemudian setiap orang menjadi wartawan. Nah ini yang dimaksud dengan citizen journalism ya, atau jurnalisme baru, bahwa dalam hal ini semuanya punya kesempatan untuk menjadi wartawan. Jadi mungkin bukan hanya dari spesifik pada background pendidikan jurnalistik atau dari ilmu komunikasi, semuanya punya kesempatan. Ya kita lihat ya, ada platform-platform yang ada di Instagram atau di YouTube ya, semuanya menyediakan berbagai informasi yang bisa kita akses ya. Seperti misalkan saya sebut ada Makassar Info, ada Informasi Makassar. Nah itu kan semuanya adminnya itu menerima dari berbagai dari berbagai masyarakat yang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Dia cuma mengirim bahwa ada berita seperti ini, mengirimkan video, gambar, kemudian admin yang mengembangkannya, membuat beritanya. Nah ini kan namanya citizen journalism, karena dikirim dari orang yang tidak dikenal atau dari gambar. Jadi kita hanya berbicara melalui gambar yang kita terima, seperti itu. Jadi ini adalah dahsyat dari efek dari new media ini. Ya, jadi new media itu atau media baru itu adalah merupakan media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet ya. Jadi ini yang menjadi kata kuncinya, bahwa interaksi yang berada di dunia digital atau new media itu dipakai untuk menyebut sebuah media baru yang menggabungkan media-media konvensional dengan internet. Ya kita bisa melihat dengan kehadiran new media ini ya, ini menjadi media-media baru dan media-media yang media lama dan media baru menjadi terkonvergensi. Ya ada namanya konvergensi media. Nanti kita akan bahas. Pokoknya yang dimaksud dengan konvergensi media adalah penggabungan dari beberapa media ya, dari media konvensional beralih kemudian bergabung dengan media menjadi dengan internet ya, seperti itu. Kita bisa melihat dengan Kompas TV, sekarang ada kompas.com, ada detik.com ya, semuanya ada online-nya ya. Media-media cetak atau media-media elektronik yang sekarang ini ada juga berkembang dengan melalui adanya media baru ini dengan membuat konvergensi media. So kalau kita mau melihat landasan teori dari new media ini, kita bisa mengambil teori dari teori of evolution dari Pierre Levy yang mengatakan yang memperkenalkan tentang teori evolusi, di mana teori evolusi itu memiliki keterkaitan terhadap teori new media. Nah, teori evolusi ini memaparkan bahwa perubahan budaya dari ini hanya merupakan perubahan budaya dari budaya lama menuju budaya baru. Ya, karena perubahan budaya itu terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap dari satu titik ke titik berikutnya. Dan semua masyarakat
bukan cuma dalam hal media, tetapi semua masyarakat itu akan mengalami proses evolusi yang berbeda-beda. Begitupun dengan media kita yang kita jadikan sebagai sumber informasi. Jadi cuma ada perkembangan dari media lama kemudian menuju media baru. Ya, jadi new media ini sangat menarik juga untuk dijadikan penelitian. Jadi kalau misalkan adik-adik yang masih bingung terkait apa nanti judul skripsinya, ya kalian bisa melihat melirik ini new media, bagaimana efek dari new media, efek dari ekonomi, efek sosialnya ya kepada masyarakat. Kita bisa mengkaji ini lebih dalam melalui penelitian-penelitian. Ya jadi sangat rekomendasi nih kalau misalkan adik-adik yang tidak usah lagi bingung apa judulnya nanti ketika ingin membuat skripsi, ya ambil saja dari new media, teorinya juga sudah jelas. Jadi sini juga banyak teori-teori yang bisa kita jadikan sebagai landasan teori nantinya. Salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah theory of evolution, kemudian ada teori spiral of silence, ya silent of spiral. Jadi ada teori keheningan, ada teori hypodermic, jarum suntik, ya jadi ini bisa dijadikan sebagai landasan-landasan teori dalam penelitian-penelitian ini. Misalkan kalian ingin melihat efek new media dari aspek sosialnya, ya kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya efek dari sosial media ini, ya bisa merubah gaya hidup seseorang, bisa merubah hobi seseorang, bisa merubah style seseorang, ya dengan berkiblat dengan influencer-influencer yang ada di Instagram atau di media-media yang lainnya, ya. Jadi ini kita bisa melihat kenapa ada apa dengan bagaimana kekuatan influencer yang ada di media-media sosial yang mampu mengubah atau bisa mempengaruhi penggunanya, ya usernya. Jadi sampai di sini pembahasan kita terkait komunikasi massa dan new media atau new media dan jurnalisme baru. Nah, kalau misalkan adik-adik ada pertanyaan, kita selama masih ada waktu ya, karena ini cuma kurang lebih dari 20 menit penyampaian materinya, kita lanjut discuss di grup WA. Kalau memang ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan beralih ke grup WA. Oke adik-adik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.